أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pak Wiji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiji ini luar biasa. Banget. Cie. Biasa mawon kok. Iki. Nah, nggih. Pak Wiji, Yayasan Gema Mustika Insan ini masuk lingkungan itu tahun pinter kalau supe? Udah 2 tahun yang lalu. 2021. Malah iya, 2021. Nggih. Pas rame-ramenya Covid. Saya itu kagum, Mas, karena setelah panti ini ada di Nglinggang, saya juga welcome, merespon luar biasa bagus. Karena memang kegiatannya itu nyasar kepada orang yang membutuhkan. Di sini panti asuhan Gema Mustika ini, Mustika Insani ini adalah bergerak di yatim piatu ya. Iya, Di yatim piatu. Jadi mungkin Pak Wiji nanti bisa bercerita karena memang pengelola di sini adalah Pak Wiji yang berkantor pusat di mana, buka cabang di Ponorogo Kabupaten Nglinggang ini merupakan berkah yang harus kita syukuri. Mungkin Pak Wiji bisa bercerita selama 2 tahun ini di panti juga ada kurban yang sudah luar biasa 2 tahun berturut-turut ini di panti mengadakan 3 kali malah. 3 kali malah ya? 3 kali. Oh iya di sana itu ya, 3 kali sudah. Masjid Musola. Iya. Mungkin Pak Wiji mau bercerita tentang keberadaan panti asuhan Gema Mustika Insani. Monggo. Iya. Matur suwun Mbah Lurah. Nggih. Nglinggang ingkang kula hormati dan kula ugi matur suwun. Kali kopi Pak Wiji. Nggih, monggo. Kesempatan yang diberikan saking Mbah Lurah Nglinggang untuk kami bisa hadir di masyarakat Nglinggang. Di panti asuhan Gema Mustika Insani. Nggih. Itu dari Yayasan Gema Mustika Insani. Jadi bagian dari kegiatan Yayasan Gema Mustika Insani. Oh, nggih. Yayasan ini ya kita buat itu di Blora, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Maka namanya Gema Mustika Insani. Blora kan kota mustika. Iya, Mustika. Biar bergema di mana-mana. Nggih. Dulu Gema, kita menggema. buat panti namanya berbeda. Dulu saya menginjakkan kaki di Ponorogo pertama di Ngrayun, Gedangan Bausan Kidul. Bahasa gitu. Dulu kita bikin pertama Yayasan Mukti Wibawa 2011 sampai 2013. Saya hanya di situ membantu untuk terwujudnya sebuah yayasan. Nggih. Kemudian berjalan waktu 3 tahun berikutnya kami dikasih amanah lagi di Jambon. Di Jambon pun dikasih amanah dan yang beri amanah juga memberi namanya Amanah Hati. Beda lagi. Itu saksinya beliau itu. Yang di belakang Mas Fajar itu saksinya. Amanah Hati. Wah, gitu. Itu ada ibu-ibu kesini itu siapa? Pikir saya itu. Nah, beliau yang datang. Menyupport kita dari dulu Amanah Hati. Kemudian 2019 karena Amanah Hati sudah 6 tahun kami Di Jambon. bergerak di Jambon, kami akhirnya berdomisili di Sampung, di Ringin Putih. Ya, di perumahan Ringin Putih. Perumahan Ringin Putih. Nah, di situ kami pun terus menjalankan perjalanan. Kami mulai di Blora 2019. Kita bimbing Blora supaya jadi, panti asuhannya jadi, yayasannya jadi. Maka 2021 kita menginjakkan di Ponorogo di mana saya ada di situ. Nggih. Nah, saya pilih memang Nglinggang. Dari dulu saya kelimpengan keliling Sampung itu yang pilih Nglinggang. Ada manetnya, Pak ya? Oh, enggak tahu itu manetnya apa. Kan memang dulu saya pernah ke Pagerukir, Pak. Pagerukir. Dulu waktu kegiatan amanah itu ke SD di Pagerukir sana. Nah, dari situ itu saya turun ke bawah, ternyata ini poros. Nglinggang ini poros. Iya. Dari mana-mana itu pasti Lewatnya mau Nglinggang. ke Purwantoro, Lewatnya Nglinggang. mau ke Ponorogo, tetap Nglinggang. lewatnya Nglinggang. Iya. Kan gitu. Maka saya pilih Nglinggang. Nah, awalnya sebenarnya nggak di Nglinggang sebenarnya, Pak. Di Dawung. Dawung Ringin Putih tadinya. Dawung Ringin Putih. Cuman Dawung sudah berjalan 1,5 tahun, ternyata nggak berjalan. Ya berjalan tapi tidak sesuai harapan. Iya, gaungnya kurang. Nah, akhirnya
kaki terus melangkahkan kaki karena memang saya dulu dengar seruing gitu, angin lalu itu sampai di sini. Ada lurah namanya lurah kabupaten jare. Lurah sing ngodinir lurah-lurah kabupaten. Kudu ketemu aku ki. Akhirnya Allah dipertemukan juga nih. Alhamdulillah. Itu Mbak Luar ya. Sama-sama berkah nggih. Ya gitu. Ingatan, jadi alhamdulillah ini sahabat JKMI dimanapun berada, ya kita sebut sahabat JKMI yang sudah membantu Yayasan Gema Mustika Insani dimanapun berada. Memang ini adanya pusatnya Blora, kemudian cabangnya Wonogiri dan juga Ponorogo. Jadi ada tiga tempat yang hari ini sudah menjadi daerah operasional dari Yayasan Gema Mustika Insani. Jadi Pak Wiji ya, mulai dari Blora itu nama yayasan sama ya, Gema Mustika Insani. Iya. Jadi yang kemarin-kemarin seperti di Jambon, di Ngerain itu sudah dihapus namanya. Ya udah. Ya, masih berjalan. Cuman kami udah nggak di situ lagi. Oh iya. Setelah selesai saya meneruskan perjalanan karena di masih banyak daerah yang belum ada pengelolaan anak yatim. Jadi hijrah terus ya. Iya. Mudah-mudahan di sini nanti menjadi pusat senternya, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Kita dukung. Alhamdulillah. Matur sembah Pak Lurah. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan untuk Gema Mustika Insani. Dan untuk kurban hari ini, memang kurban ini terus kita lakukan setiap tahun. Karena JKM itu punya prinsip begini. Kenapa kok sapi? Karena sapi ini kan banyak masyarakat kita yang hari ini banyak keluhan kesehatan, hipertensi, kolesterol, ya kan? Iya. Kan gitu. Kebanyakan kan begitu. Saya cenderung ke sapi. Kenapa? Saya buat patungan 7 orang. Saya cenderung ke situ daripada dibelikan kambing. Yuk bareng-bareng tuku sapi. Atau mungkin ada juga yang mengorbankan untuk dia satu sapi, monggo kan kata supaya masyarakat itu tatkala saat makan daging dia nggak khawatir karena masalah kesehatan. Wong metu ini mangan daging dino iki ki orang mangan gojak-gajek terus dibimbing. Ada ketakutan. Sugestinya sudah takut duluan. Nah gitu. Jadi mungkin Pak Wiji, saya sebagai sementara menjadi kebetulan pemangku wilayah Ginggang, ini dengan hadirnya panjenengan yang membawa bendera Gema Mustika Insani itu jujur saya bangga, saya senang karena di Ginggang itu kan desa wisata budaya. Untuk melengkapi kegiatan tersebut itu memang butuh sesuatu instrumen yang mendukung kegiatan itu. Apalagi di sini sudah walaupun ini masih sewa Pak Haji ya. Ini sudah berdiri di sini. Mudah-mudahan kita doa bersama-sama bisa ada aset yang bisa dibeli yayasan dan nanti menjadi pusatnya di Ponorogo bahwa yayasan ini benar-benar keberadaannya ada. Ini ada Mas Fajar yang ikut juga mempromosikan, mudah-mudahan nanti keberadaan Gema Mustika Insani ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Ponorogo, terutama di wilayah Sampung ini karena memang domisili di wilayah Sampung. Jadi setiap ada kegiatan hari-hari baik Mas itu ada santunan, itu baik yatim atau yatim piatu yang dilakukan oleh Pak Wiji ini. Itu hampir 12 desa di Kecamatan Sampung itu merasakan semua. Jadi hari ini dari desa Gelang Kulon, besok dijadwalkan lagi pas hari yatiman itu Pak dari Pagerukir, dari Gelang juga dari Duko Sodong, dari Kunti, Carangrejo, Tulung, semua hampir didatangkan ke sini untuk bisa merasakan bahwa kita ada imbalan hubungan batin yang luar biasa, ikut berbagi. Mudah-mudahan walaupun itu tidak seberapa bagi orang, tapi kan kita sudah ikut meringankan beban-beban para yatim piatu yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan kita juga Pak Wijian berharap yayasan ini tetap akan berjalan dengan lancar sesuai harapan, dan kita dari pemangku desa ini juga akan ikut bangga, paling tidak ikut berkontribusi piye carane beramal, piye carane ikut mengemban amanahnya agama agar nanti tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat daerah sini Pak Haji. Oh iya, siap. Saya terima kasih. Hari ini korbannya berapa Pak Haji? Hari ini 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Alhamdulillah. Itu hari ini. Dan ini setelah Idul Kurban, Mbak Lurah, ya saya sampaikan di sini bahwa rumah ini kan
ini hak guna pakai 5 tahun. Iya. Hari ini udah 2 tahun, 2 tahun berjalan di sini. Maka habis kurban ini kita memasuki tahun ketiga. Nah, tahun ketiga ini dari awal visi misi kita bahwa di kita YGM ini di setiap kecamatan memang harus ada panti. Karena hari ini pun juga anak yatim yang bisa menerima rezeki dari negara itu harus terakreditasi dinas. Iya. Harus ada lembaga yang mengelola. Harus ada lembaga. Dan itu pun syaratnya harus akreditasi dinas. Maka kami pun di tahun ketiga ini berupaya bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki tanah untuk asrama yang nanti akan kita terbitkan namanya wakaf tunai. Wakaf berupa uang yang secara bersama-sama akan kita sampaikan kepada masyarakat. Sinten mawon siapa saja yang mau ikutan. Betul. Nah, kita buat nanti per meternya 300.000. Mau ngambil setengah meter boleh, jadi 150.000. Atau ngambil berapapun boleh. Ya, ngeten. Nanti kita gulirkan di tahun ketiga ini. Setelah Idul Adha ini langsung saya buatkan itu supaya nanti bisa berjalan dan kami programkan setahun. Dan setahun itu supaya tanah ini ada. Di tahun keempat nanti pembangunan asrama. Di tahun kelima sudah nempatin asrama. Nah itu. Mungkin Pak Wiji sudah punya gambaran tanah yang dilirik yang sekiranya pas mungkin masih di Glinggang atau di luar Glinggang? Oh, masih di Glinggang. Luasnya 152 ru. Oh, saya tahu itu. Satu tahu. Iya. Karena lama ditawarkan. Iya, lama ditawarkan. Itu saya cocok gitu. Dan mudah-mudahan nanti kan masih ada di belakangnya itu masih ada itu. Yang lebar malah di belakang. Tapi di depan dulu. Di depan itu kan dulu. Untuk Pak Wiji. Nanti konsepnya kita juga harus meminta bantuan para desain. Betul. Desain grafis nanti agar bangunnya nanti tidak asal-asalan. Jadi dikonsep, didesain luasan sekian dengan pola gambar yang sebenarnya itu harus seperti apa biar nanti mboten getun. Dan itu kan saya serahkan ke Pak PU. Siap. Pak PU-nya gini kan dulu Pak PU nih. Iya. Kebetulan saya juga pensiunan Dinas Pekerjaan Umum. Dia yang ini. Siap. Ya walaupun hari ini saya belum bisa berbuat banyak untuk panti, tapi sebenarnya angan-angan Bu. Angan-angan ini sebenarnya sudah pengen sekali membantu Pak Wiji karena kita juga ada kepentingan yang membutuhkan dana rodok kathah niki kula tak rodok merem dhisik Pak Wiji. Nggih. Ngaten Pak Wiji nggih. Nggih, siap. Hari ini saya berterima kasih bisa jagongan dan ketua yayasan di sini Panti Asuhan Gema Mustika Insani yang mudah-mudahan doa kita bersama berjalan dengan sukses, lancar dan semakin berkembang Pak Wiji. Alhamdulillah. Apa yang menjadi cita-cita panjenengan untuk membuat sebuah asrama di Glinggang semoga segera terwujud. Alhamdulillah. Saya setuju dengan konsep panjenengan itu nanti dengan hibah wakaf tunai itu nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi kan tidak memberatkan. Duwe aku tuku 1 meter. Ya ampun 1 meter. Syukur enek sing duwe kaya buke duwe. Aku arep isin aku turah aku tuku 50 meter. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak Wiji. Iya, siap. Ngobrol hari ini mudah-mudahan nanti bisa ngobrol yang lain. Terima kasih. Saya terima kasih dengan teman-teman, mudah-mudahan doa saya sudah saya sampaikan tadi. Nggih, kula matur suwun sangat. Terima kasih Pak Lurah. Nggih, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.